Halo anak-anak ibu semua kelas 7. Apa kabar nakku? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan baik-baik. Anak-anak ibu semua kelas 7, hari ini kita akan mulai lagi belajar. Kalau 3 hari ini kamu PLS ya kan? Maka hari ini kita mulai pelajaran kita matematika, yaitu dengan Ibu T Guru Singa. Ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Kita persiapkan diri kita ya nakku ya. Ya, kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, hadirlah Roh Kudus-Mu di dalam diri dan hati ini, agar apa yang saya baca dalam belajarku dapat saya mengerti. Apabila aku kehilangan konsentrasi dan pikiranku menjalar kemana-mana, bawalah ia kembali agar aku tetap fokus dengan belajarku. Roh Kudus, dampingilah aku bersama Yesus Sang Guru sejati, agar oleh kebijaksanaan-Mu aku dapat memahami dan mengerti apa yang baik dan benar. Sungguh Engkaulah Roh Pemberi yang baik, yang menyatu dalam jiwa dan hati kami, sehingga memudahkan aku untuk berkonsentrasi dalam belajar ini sebagai bekalku hidup di hari esok. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baiklah anak-anak ibu semua, memang buku paket kamu belum ada ya kan? Iya. Maka untuk hari ini kamu dengarkan dulu, kemudian nanti ada tugasnya kamu kerjakan. Ya anakku ya, semua wajib memperhatikan. Kalau di SMP, dari murni, dari tua harus belajar. Oke? Ya, baiklah anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan mempelajari, yaitu yang pertama sekali adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nanti kalau sudah ada bukumu itu pada halaman 5. Apakah pengertian daripada bilangan bulat itu kan gitu? Pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Ya, ada 3 itu. Negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Kemudian kita lihat pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Waktu kamu SD sudah dipelajari itu garis bilangan, iya kan? Inilah garis bilangannya ini. Di tengah itu adalah bilangan 0, yang mana bilangan 0 itu adalah sama itu dengan bilangan cacah. Karena bilangan cacah dimulai dari 0. Maka kalau dia ke sebelah kanan kita ini, itu adalah bilangan bulat positif. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jaraknya sama ya. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Ini jaraknya sama. Itulah kalau pada garis bilangan. Kemudian kalau sebelah kiri, itu adalah bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif itu ke sebelah kiri. Bilangan 0, ini 0 ya. Kemudian bilangan asli atau bilangan bulat positif. Kalau mulai dari 1 itu bilangan asli. Kalau mulai dari 0 itu bilangan cacah. Kalau bilangan bulat ini keseluruhannya. Ya, dah bisa dimengerti kan nak? Ya, kemudian kita lihat lagi membandingkan bilangan bulat.
Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya dengan menggunakan lambang-lambang berikut. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B, bisa ditulis ini lambangnya. Ini adalah lambang lebih besar. Kalau dipelajari di SD kan? A, ini lihat ya, A lebih besar dari B. Kemudian jika A lebih kecil dari B, maka ini lihat, ini adalah lambang lebih kecil. Ini lambang lebih besar, ini lambang lebih kecil. Jangan terbalik ya. Kemudian jika sama, kalau sama udah pasti tahu. Ya kan, jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Kemudian mengurutkan bilangan bulat, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Lihat ya, kalau bilangan bulat itu semakin ke kanan, kalau dia bilangan bulat positif ini, kalau semakin ke kanan dia, yaitu nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, ini bilangan bulat negatif ini, itu semakin ke kiri dia adalah semakin kecil. Maka negatif 2 dengan negatif 4 lebih kecil negatif 4 karena dia ke kiri. Maka bilangan positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Ingat ini ya. Kalau kemarin udah tahunya kalian itu 2 pasti lebih besar dari 1. 5 pasti lebih besar dari 4. Kalau ini yang ke sebelah kiri ini, maka ini nilainya semakin lama semakin kecil. Berarti negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Biar lebih mengerti, kalau ke arah kanan ini tambah lama tambah besar, ya kan? Kalau ke arah kiri ini, kalau dia bilangan negatif, besar angkanya nilainya kecil. Ya, besar angkanya nilainya kecil itu kalau dia bilangan negatif. Bisa dimengerti kan anakku? Iya. Kalau sudah bisa dimengerti, hanya sampai di situ dulu untuk hari ini. Maka besok atau lusa kita lanjutkan kembali dan ada nanti tugasnya. Wajib kamu kerjakan dan ingat, patuhilah tetap protokol kesehatan. Oke anak-anak ibu semua? Ya, terima kasih.